baca ayat bacaan kita untuk hari ini yang saya ambil dari Roma 8 ayat 28 sampai 39. Kita baca sama-sama dalam hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesengsaraan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Coba duduk kembali. Judul khotbah saya hari ini adalah segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ada saudara yang suka film dengan akhir yang menyedihkan? Nah, saya nggak suka ya. Saya tidak suka film dengan sad ending. Saya ingat ketika saya masih remaja, saya itu menonton drama Korea, di mana karakter utamanya itu menderita leukemia. Dan keseluruhan drama itu adalah tentang bagaimana dia menjadi semakin lemah dan semakin lemah dan semakin lemah dan akhirnya meninggal. Saya menangis hampir di setiap episode. Ya, dramanya sangat menyedihkan. Saya yakin saudara tahu drama apa itu. Tetapi aktris drama itu menjadi aktris favorit saya untuk bertahun-tahun ke depan, saudara ya. Nah, saya yakin kebanyakan dari kita tidak menyukai akhir yang menyedihkan. Kita suka akhir yang bahagia. Namun saya punya beberapa teman aneh yang suka film dengan akhir yang menyedihkan ya. Saudara punya teman itu? Atau mungkin itu saudara orangnya? Saya tanya kepada mereka ya, kenapa sih kamu kok bisa suka film dengan akhir yang menyedihkan? Dan mereka menjawab saya, film yang akhir yang menyedihkan itu lebih realistis daripada film dengan akhir yang bahagia. Dan mereka benar. Karena kita hari ini hidup di dunia yang sudah rusak dan tercemar oleh dosa. Jadi kalau saudara melihat kanan dan kiri, kita akan menyaksikan akhir yang menyedihkan terjadi di sekitar kita. Kita melihat kematian, korupsi, konflik, penyakit, tragedi, bencana alam. Setiap saat kita membuka sosial media maupun berita. Jadi narasi dunia di mana kita tinggal ini adalah narasi yang penuh dengan akhir yang menyedihkan. Tetapi sebagai umat Kristus, kita tidak hidup berdasarkan narasi dunia ini. Karena kita memiliki narasi yang berbeda. Jadi sebagai umat Kristus, kita dapat memiliki keyakinan bahwa cerita kita pasti akan memiliki akhir yang bahagia. Karena cerita kita diarahkan oleh seorang sutradara yang sangat bijaksana dan baik. Dan sutradara kita dapat mengubah situasi yang tanpa harapan dan mengerikan menjadi sebuah resolusi.
yang sangat indah. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang kebaikan Tuhan ya. Nah kalau Anda besar di gereja, saya yakin saudara tahu perkataan ini. Selesaikan perkataan ini ya. God is good and all the time. Saudara yang percaya katakan, mari kita tutup dalam doa. Saudara sudah percaya kan? Selesai, khotbah selesai. Sangat mudah untuk kita berkata dengan bibir kita, Tuhan itu baik setiap saat. Pertanyaan saya, apakah Anda benar-benar mempercayainya? Apakah Anda benar-benar percaya Tuhan itu baik di setiap saat? Apa yang terjadi ketika Anda mendapatkan laporan dokter yang mengatakan Anda tidak dapat memiliki anak? Apa yang terjadi ketika Anda didiagnosis menderita penyakit yang mematikan? Apa yang terjadi ketika pasangan Anda meninggalkan Anda? Apa yang terjadi ketika Anda sudah bekerja begitu keras untuk promosi di tempat pekerjaan tetapi justru dipecat? Apa yang terjadi ketika hidup terasa begitu menyakitkan? Apakah Anda masih percaya Tuhan itu baik setiap saat? Dan itu yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi ada sebuah janji khusus yang Tuhan berikan kepada setiap umat Kristus. Dan janji ini menjadi akar dari begitu banyak janji lain di Alkitab. Jadi janji ini memberikan sebuah tembok keamanan bagi umat Kristus untuk kita bisa hidup dalam sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Seorang pengkhotbah mengatakan seperti ini, janji ini tuh seperti sebuah benteng besar yang melindungi kita dari ancaman luar. Dan ini janjinya. Ini yang Tuhan katakan kepada kita. Kita memiliki Tuhan yang baik dan berdaulat. Yang mengatur segala sesuatu yang kita alami. Dan yang akan kita alami untuk kebaikan kita dan kemuliaannya. Kita akan pelajari ayat yang bersama-sama ya. Kita akan lihat 3 poin. Janji kebaikan, fondasi kebaikan, penegasan kebaikan. Kita yang pertama, janji kebaikan. Ayat 28. Roma 8 ayat 28. Dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, berapa banyak dari Anda yang memiliki ayat ini sebagai ayat Alkitab favorit Anda? Boleh saya lihat tangannya? Ayat Alkitab, banyak ya. Karena saya yakin ini mungkin pasti ada dalam salah satu dari 5 ayat favorit umat Kristus. Dan ayat ini dimulai dengan sangat baik, karena ayat ini dimulai dengan sebuah perkataan, dan kita tahu. Ada banyak hal dalam kehidupan kekristenan yang kita tidak ketahui. Kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan. Kita tidak tahu apa akan terjadi besok. Kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan kita mengalami masa-masa yang menyakitkan. Tetapi ada sesuatu yang dapat kita ketahui dengan pasti. Apa itu? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi dari awal jelas janji ini tidak diberikan kepada semua orang. Janji ini hanya milik mereka yang mengasihi Dia. Ini janji hanya milik umat Kristus. Dan perhatikan, ini bukan janji bahwa kalau saudara mengasihi Kristus, maka segala sesuatu dalam kehidupan Anda akan berjalan seperti yang Anda inginkan. Tidak. Ini bukan janji kalau saudara mengasihi Kristus, maka hidup akan berjalan dengan mulus. Tidak. Janji Tuhan melalui Paulus adalah segala sesuatu dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Bukan hanya hal-hal yang baik. Paulus berkata apa? Segala sesuatu. Nah, segala sesuatu dalam bahasa dalam bahasa Yunaninya itu panta, dan itu berarti all things, semua, mencakup semua hal, baik hal yang baik dan hal yang buruk. Jadi di sini Paulus dengan jelas berkata bahwa umat Kristus tidak dikecualikan dari hal-hal yang buruk. Hal-hal yang buruk dapat terjadi pada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi banyak orang Kristen itu salah berpikir gini ya. Mereka berpikir gini, kalau aku mengasihi Tuhan, kalau aku rajin ke gereja, maka Tuhan akan menjaga hidupku.
Maka Tuhan akan menjaga pekerjaanku. Maka aku tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Maka keluargaku akan baik-baik saja. Tuhan tidak akan mengizinkan hal-hal yang buruk terjadi. Dan hidupku akan semakin hari menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik. Nah, permasalahan dengan hal ini adalah Paulus tidak setuju dengan hal itu. Paulus mengatakan bahwa hal yang buruk dan mengerikan dapat terjadi pada umat Kristus. Nah, kalau saudara tahu konteks dari ayat Roma 8:28 ini, kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, saudara tahu apa konteksnya? Penderitaan. Jadi janji yang luar biasa ini diberikan di tengah-tengah penderitaan. Jadi sebagai umat Kristus, saudara dan saya harus tahu bahwa kita akan melewati masa-masa. Di mana kita akan bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Kenapa kau izinkan ini terjadi padaku? Aku gak mengerti. Kenapa kau mengizinkan hal yang buruk ini untuk aku alami? Kenapa Tuhan ini sangat menyakitkan? Segala sesuatu akan terjadi pada kita. Tapi ini kabar baiknya. Apapun yang terjadi, tidak ada yang berada di luar cakupan pemeliharaan Tuhan yang berkuasa. Dari mana kita tahu? Karena Paulus berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Berarti, di balik segala sesuatu yang kita alami, ada tangan Tuhan yang selalu aktif bekerja untuk kita. Nah, seringkali saudara dan saya, kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi hanya karena kita tidak bisa melihatnya, bukan berarti Tuhan tidak melakukan apa-apa. Perhatikan, 7 hari seminggu, 24 jam sehari, 3.600 detik sejam, Tuhan selalu bekerja. Bahkan pada detik ini juga, Tuhan bekerja dengan cara yang tidak dapat kita lihat dan pahami untuk menggenapi rencananya yang baik di dalam kita. Dan yang menakjubkan adalah begini, Dia bekerja dalam segala sesuatu. Saudara tahu apa maksudnya? Itu berarti tidak ada satu momen pun dalam hidup saudara yang kebetulan. Karena Tuhan menggunakan setiap detail dalam hidup kita, setiap pengalaman, setiap kesedihan, setiap sukacita, dan Dia gabungkan semuanya itu sebagai bagian dari pekerjaan yang baik. Tidak ada bagian dari hidup kita yang sia-sia. Apa yang terjadi sewaktu kita 3 tahun, umur 3 tahun. Apa yang terjadi sewaktu kita umur 10 tahun. Apa yang terjadi sewaktu kita umur 30, 50, bahkan 70. Tuhan menggabungkan itu semua untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tidak ada namanya penyesalan dalam agenda Tuhan. Dia sanggup dan Dia akan menggunakan setiap detail dalam hidup kita untuk rencananya. Tapi perhatikan di sini. Paulus tidak mengatakan bahwa segala sesuatu itu baik. Tidak. Tidak. Kanker tidak baik. Perceraian tidak baik. Pengkhianatan, kehilangan, rasa sakit yang kita alami tidak baik. Dosa tidak baik. Tetapi janji Tuhan adalah Dia akan membuat hal yang baik dari hal yang tidak baik yang kita alami. Jadi Paulus mengatakan di sini, tidak mengatakan di sini begini. Sebetulnya ya guys, hal-hal buruk yang kalian alami itu tidak terlalu buruk kok. Itu sebetulnya kalau kita lihat dari lensa lain itu adalah hal yang baik. Ini adalah berkat yang tersembunyi. Oh tidak, 1000 kali tidak. Paulus mengatakan, Tuhan dapat mengambil hal-hal yang sangat menyakitkan. Hal-hal yang sangat buruk. Hal-hal yang begitu mengecewakan. Dan Dia menggunakannya untuk kebaikan. Jadi hal-hal yang buruk tetaplah buruk. Tetapi kita memiliki Tuhan yang begitu berdaulat, yang dapat mengerjakan semua hal yang buruk ini untuk kebaikan dan menggunakannya untuk rencananya. Ini seperti ini ya, saudara ya. Ini seperti membuat kue. Nah, saya tentu menaruh hidup saya di line sini karena saya tidak tahu apa-apa tentang membuat kue. Jadi kalau ilustrasi saya salah, maafkan saya para pembuat kue. Gini ya, kalau saudara suka nonton itu chef yang acara-acara chef kue gitu, kita menyukai hasilnya, benar ya?
Saya tuh paling suka itu rasa coklat brownie yang baru matang, saudara. Yang masih anget, yang coklat itu masih meleleh di mulut kalau digigit. Saudara tahu ya? Itu tuh rasa waktu coklat tuh meledak di mulut saya tuh, wah enak banget. Saya suka sekali rasa coklat brownie setelah jadi. Tapi ada saudara di sini yang suka rasa baking soda sendiri? Gak ada ya? Tetapi ketika semua bahan yang aneh dan tidak enak itu disatukan, rasanya nikmat. Apakah Anda lihat? Tuhan adalah pembuat kue terhebat di alam semesta. Karena dia menggunakan bahan-bahan yang tidak enak dan dia campurkan dan dia menciptakan produk akhir dengan rasa surgawi. Itu Tuhan kita. Saya coba pikirkan tentang cerita tentang Yusuf ya. Kalau ada orang yang bisa mengeluh kepada Tuhan tentang kehidupan, itu Yusuf. Karena tidak ada yang masuk akal dari sudut pandang manusia tentang kehidupan Yusuf. Dia anak yang baik, tapi dia dibenci saudaranya dan dia dijual sebagai budak. Dia hamba yang baik, tetapi dia dimasukkan ke dalam penjara. Dia menafsirkan mimpi juru minuman, tetapi dia dilupakan. Yusuf melakukan segala sesuatu dengan benar, tetapi segala sesuatu dalam hidupnya berjalan salah. Tapi saudara ingat apa yang dia katakan di akhir hidupnya? Kejadian 50 ayat 20, ini adalah versi nomor 828 di perjanjian lama. Dia berkata begini di akhir hidupnya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, saudara tahu apa yang dikatakan Yusuf? Yusuf tidak mengatakan begini. Yusuf tidak mengatakan, sewaktu saudara-saudara berniat jahat, tiba-tiba Tuhan di surga kaget, malaikat-malaikat, apa yang terjadi? Oh tidak, Yusuf akan dianiaya. Mari kita ciptakan sesuatu, mari kita lakukan sesuatu untuk membuat semua ini menjadi kebaikan. Tidak. Yusuf tidak berkata bahwa Tuhan itu kaget melihat kejahatan saudara-saudaranya dan Tuhan kemudian berpikir, apa ya cara yang kita bisa lakukan supaya semua ini menjadi kebaikan? Tidak. Bukan itu yang Yusuf katakan. Ini yang dikatakan Yusuf pada saudara-saudaranya. Inilah Tuhan dalam Alkitab. Perhatikan. Yusuf berkata, kamu punya niat. Tuhan juga punya niat. Kamu punya rencana. Tuhan juga punya rencana. Kamu bermaksud jahat. Tuhan bermaksud baik. Kamu ingin mencapai sesuatu. Tuhan juga ingin mencapai sesuatu. Dalam peristiwa yang sama, dua hal yang berbeda terjadi. Dua sutradara sedang mengarahkan. Tapi kabar baiknya, apa yang Tuhan maksudkan menang atas apa yang saudara-saudara Yusuf maksudkan. Tuhan tidak akan gagal mencapai rencananya. Justru melalui perbuatan jahat saudara-saudara Yusuf, akhirnya Yusuf menjadi orang kedua terkuat di Mesir dan menyelamatkan banyak orang. Saudara mengikuti? Peristiwa yang sama, dua tujuan yang berbeda. Tuhan selalu memiliki kata terakhir. Nah, tekan saya perjelas sedikit sebenarnya. Tapi apa kebaikan yang Paulus bicarakan? Nah, seringkali suatu kita berbicara tentang Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, kita mengartikan kebaikan itu seperti ini. Mimpiku menjadi kenyataan. Kekayaan. Kesehatan, keluarga yang bahagia, kekuasaan, sebagainya. Tetapi bukan itu kebaikan yang Paulus maksudkan. Karena definisi Paulus tentang kebaikan di sini jauh lebih besar daripada sesuatu yang bersifat sementara di dunia. Jadi seringkali, saya tahu kenapa ayat ini jadi favorit Anda. Karena Anda berpikir gini, oh aku tidak dapat pekerjaan yang aku inginkan, gak apa-apa. Karena Tuhan sudah menyiapkan pekerjaan yang lebih baik buat aku. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Atau saudara yang baru diputuskan pacar, aku baru saja diputusin oleh pacarku, tidak apa-apa. Karena ada pria atau wanita yang lebih baik yang menunggu aku. Segala sesuatu bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita berpikir bahwa ayat ini menjanjikan bahwa kita akan kehilangan sementara, tidak apa-apa. Tetapi jangan khawatir karena sesuatu yang lebih baik menanti kita di depannya. Maafkan saya, jika itu cara sudah berpikir tentang ayat ini, saya akan merusak ayat ini untuk Anda. Karena bukan itu janjinya.
Ayat ini tidak berjanji kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Tidak. Sangat mungkin bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan tidak pernah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Sangat mungkin bagi kita untuk mengasihi Tuhan dan segala sesuatu tidak menjadi lebih baik untuk kita. Jadi apa kebaikan di janji ini? Kita lihat poin yang kedua. Fondasi kebaikan. Ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakan. Nah, perhatikan di sini. Kata sebab di ayat 29 itu menjelaskan kebaikan dan tujuan dari ayat 28. Jadi apa kebaikan yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita? Ini jawabannya. Supaya saudara dan saya menjadi serupa dengan gambar anaknya. Tujuan baik Tuhan dalam hidup kita adalah untuk membuat kita menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dengan kata lain, pahami ini. Alkitab tidak menjanjikan hidup yang lebih baik jika kita mengasihi Tuhan. Tetapi Alkitab berjanji untuk membuat kita lebih baik dalam hidup. Dengan menjadikan kita lebih serupa dengan Yesus. Itu janji Tuhan. Dan Tuhan menggunakan semua keadaan kita untuk mencapai tujuannya, untuk membuat kita menjadi seperti Yesus. Ini adalah kebaikan. Kita kembali ke cerita Yusuf ya saudara ya. Jadi kalau saudara tahu cerita Yusuf di perjanjian lama, Yusuf itu harus mengalami belasan tahun rasa sakit dan penderitaan. Sebelum akhirnya dia menjadi orang kedua paling berkuasa di Mesir. Pertanyaannya, kenapa? Kok Tuhan izinkan sih Yusuf melalui ini semua? Kenapa Tuhan tidak datang kepada Yakub, papa Yusuf, dan berkata, Yakub, pilih kasihmu terhadap Yusuf itu tidak baik, karena itu akan membuat saudara-saudara membenci dia, dan nanti dia akan dijual sebagai budak karenanya. Jadi jangan pilih kasih. Kalau tidak, hal-hal yang buruk akan terjadi kepada Yusuf untuk belasan tahun. Berhenti lakukan itu. Dan Yusuf, aku akan punya rencana yang besar untuk, dan Yakub, aku akan punya rencana yang besar untuk anakmu Yusuf. Karena aku akan memakainya suatu hari untuk menyelamatkan banyak orang dari kelaparan yang besar. Jadi persiapkan dia untuk itu. Itu hanya membutuhkan berapa lama saudara? Paling 10 menit, 15 menit. Dan itu akan menyelamatkan Yusuf dari penderitaan belasan tahun. Kenapa Tuhan gak melakukan itu? Kenapa Tuhan mengizinkan Yusuf mengalami belasan tahun penderitaan? Saudara tahu? Karena saudara dan saya tidak menjadi serupa dengan Yesus melalui cara itu. Saudara tahu bagaimana Anda menjadi lebih serupa dengan Yesus? Melalui banyak situasi yang menyakitkan. Melalui bertahun-tahun di mana kita menyadari bahwa kita jauh lebih berdosa daripada yang kita pikirkan. Dan Tuhan jauh lebih bermurah hati daripada yang kita harapkan. Jadi kita itu harus berada dalam posisi di mana kita benar-benar yakin bahwa sepertinya Tuhan telah meninggalkan kita. Namun kita mengetahui kemudian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tangannya terus menopang kita. Dan kita harus mengalami ini lagi dan lagi berulang kali. Dan hal itu pelan-pelan membentuk karakter kita untuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan itulah kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Paulus kemudian memberitahu kita bagaimana kita dapat yakin bahwa janji kebaikan ini pasti. Jadi dalam ayat 29 dan 30, Paulus akan memberikan kita fondasi. Kenapa kita bisa percaya janji di ayat 28. Nah, saya ingin kita mencerna secara perlahan saudara ya. Karena saya akan memberikan Anda 5 kata teologis yang akan menjadi fondasi kebaikan. Saya tahu, saudara pinginnya cuma langsung kasih tahu aja apa artinya. Tapi saya mau ajak saudara berpikir. Karena saya yakin kalau saudara bisa melihat fondasi yang Paulus berikan untuk janji Roma 8:28, ini akan mengubah pandangan hidup Anda secara radikal. Ikuti saya. Ada 5 kata
yang akan Paulus berikan kepada kita. Kata yang pertama, dipilih. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, kata dipilih dalam bahasa Inggris itulah foreknew. Mengetahui sebelumnya. Tetapi kalau sudah perhatikan di bahasa aslinya, di bahasa Yunani, ini sebetulnya lebih tepat diterjemahkan sebagai for love. Mengasihi sebelumnya. Jadi yang Paulus katakan bukanlah begini. Paulus tidak mengatakan bahwa Tuhan dalam hikmatnya sudah bisa melihat siapa saja akan yang memilih Tuhan. Dan orang-orang yang akan memilih Tuhan kemudian Tuhan pilih untuk menjadi umatnya. Bukan. Tetapi yang Paulus katakan adalah ada orang-orang yang sudah Tuhan kasihi sebelumnya. Di Amos 3 ayat 2 sebagai contoh, Tuhan berkata gini kepada Israel. Israel, hanya kamu yang kukenal dari segala kaum di muka bumi. Nah, ini bukan berarti Tuhan tidak mengetahui bangsa-bangsa lain. Tentu Tuhan tahu semua kaum di muka bumi. Tetapi Tuhan dengan sengaja mengatakan bahwa Israel, aku sudah menetapkan kasihku secara khusus. Hanya kamu yang aku kenal di antara semua kaum di muka bumi. Jadi mereka yang dipilih Tuhan adalah mereka yang sudah dikasihi oleh Tuhan sejak sebelum dunia dijadikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ditentukan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Nah, saudara tahu ya, kalau sesuatu sudah ditentukan, itu berarti apa? Keputusan sudah terjadi. Keputusan sudah dibuat. Itu berarti begini, kalau kita mengasihi Tuhan hari ini, itu adalah keputusan Tuhan terlebih dahulu sebelum keputusan kita. Kalau kita bisa memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, itu karena Tuhan sudah terlebih dahulu memutuskan untuk kita. Jadi yang membedakan kita sebagai umat Kristus dengan orang-orang lain yang tidak percaya, bukanlah betapa hebatnya kita, bukanlah betapa pintarnya kita, bukanlah martabat keluarga kita, bukanlah pencapaian kita, bukanlah bibit bobot kita. Paulus mengatakan yang membedakan kita dari orang lain hanyalah satu. Karena kita telah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan. Yang berarti sebelum kita melakukan sesuatu yang baik ataupun buruk. Sebelum kita berdoa doa Kristen kita yang pertama. Sebelum kita melakukan dosa pertama kita. Sebelum kita menarik nafas kita yang pertama. Tuhan telah menetapkan kasih-Nya kepada kita. Dia telah menentukan kita. Bahkan sebelum kita ada. Dan keputusan Tuhan pasti. Tidak ada yang dapat membatalkannya. Kemudian lanjut, Paulus nggak berhenti di situ. Kata ketiga, dipanggil. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu diapakan saudara? Dipanggilnya. Nah ini menarik, jadi apa itu dipanggil? Dipanggil itu berbicara begini, suatu saat dalam kehidupan kita, sewaktu kita akhirnya mendengar berita Injil, dan kita tidak tahu kenapa, tetapi tiba-tiba hati kita terbakar. Hati kita tiba-tiba meresponinya dan berkata, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya bahwa Yesus adalah juru selamatku. Jadi tiba-tiba ada iman yang bangkit di dalam kita untuk mempercayai Injil. Dan Paulus berkata bahwa mereka yang Tuhan telah pilih dan tentukan, mereka tidak akan melewatkan panggilan tersebut. Ya, saya suka menerima banyak pertanyaan ya. Oke Yos, kamu talk about ditentukan, predestination, oke. Tapi bagaimana caranya aku tahu bahwa aku sudah dipilih dan ditentukan oleh Tuhan? Simple, jawabannya begini. Apakah saudara hari ini mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara? Mereka yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mereka yang menerima panggilan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kecuali Roh Kudus yang terlebih dahulu yang mengubah hati kita yang condong kepada dosa. Dan memberikan kita hati yang baru untuk mendengar. Nah saudara mungkin berkata, enggak Yos, enggak. Yang mutusin percaya, aku. Aku yang berdoa-doa keselamatan, aku yang maju kepada altar call, aku yang memilih untuk percaya kepada Tuhan. Benar, saudara memilih, benar. Tetapi saudara hanya bisa memilih karena Tuhan dalam kasih karunia sudah terlebih dahulu mengasihi dan memilih Anda. Dan yang keempat, dibenarkan. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya.
Jadi tidak cukup cuman hanya dipanggil. Sewaktu kita menerima panggilan Tuhan dan iman itu terbakar di hati kita, yang terjadi begini. Saat itu juga saudara dan saya dibenarkan oleh Tuhan. Nah, kata dibenarkan ini sangat indah saudara. Jadi kata dibenarkan ini bukan hanya berarti saudara diampuni dari dosa saudara. Tidak. Kata dibenarkan ini berarti ada dua transaksi yang terjadi. Di mana Kristus mengambil dosa kita dan kemudian kebenaran Kristus diberikan kepada kita. Jadinya waktu kita dikatakan kita sudah dibenarkan, itu berarti kan ini. Bukan Tuhan melihat kita sebagai gambaran yang bersih. Oh tidak. Tuhan tidak melihat kita memiliki catatan yang bersih. Karena iman kita kepada Yesus. Waktu Tuhan melihat kita, Dia melihat catatan Yesus yang sempurna. Di setiap halaman kehidupan kita ada nama Yesus. Sehingga hari ini di hadapan Tuhan, karena iman kita, Dia melihat kita sebagaimana Dia melihat Yesus. Kita kudus, kita benar, dan kita tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksudkan dengan dibenarkan. Dan yang terakhir, yang paling menarik buat saya adalah dimuliakan. Mereka yang dibenarkannya itu, mereka juga, apa saudara? Dimuliakannya. Nah ini menarik. Perhatikan, ikuti saya. Jadi dimuliakan itu adalah sebuah kondisi manusia di mana kita bisa menikmati Tuhan sepenuhnya. Di mana kita tidak lagi berjuang melawan dosa. Di mana kita bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Di mana Yesus itu menjadi harta utama kita. Dia satu-satu yang kita inginkan. Dan kita akan menikmati Dia dan Tuhan untuk selama-lamanya. Kita menjadi sepenuhnya serupa dengan Yesus. Itu arti dimuliakan. Nah di sini saya mau menarik perhatian Anda. Perhatikan saudara ya. 5 kata ini. Dalam bahasa aslinya maupun bahasa Inggrisnya. Kalau saudara buka Alkitab bahasa Inggris, saudara akan temukan. Semua 5 kata ini ada dalam bentuk kata lampau. Past tense, sudah terjadi. Foreknew, predestined, called, justified, glorified. Nah di bahasa Indonesia tentu karena tidak ada past tense, susah kelihatan. Tetapi ini semua di mata Paulus sudah terjadi. Nah, saudara menyadari ada sesuatu yang aneh tentang ini? Ada? Karena seharusnya ada satu yang tidak dalam bentuk kata lampau. Yang mana? Dimuliakan. Hari ini saudara dan saya belum dimuliakan. Hari ini saudara dan saya masih berjuang dengan dosa. Seharusnya Paulus berkata kita akan dimuliakan, benar ya? Tapi mengapa dia menggunakan bentuk kata lampau? Karena Paulus memberitahu kepada kita bahwa pemuliaan kita sudah terjadi di mata Tuhan. Bahwa pemuliaan kita saat ini sudah terjadi. Bahwa Tuhan tidak akan gagal untuk membuat kita serupa dengan Yesus. Dia tidak akan gagal untuk membuat kita seindah Yesus. Tuhan akan menjadikan kita seperti Yesus. Di mata Tuhan ini sudah terjadi. Itu sebabnya Paulus bisa membicarakannya dalam bentuk kata lampau. Inti dari pernyataan 5 kata berantai ini. Dari ayat 29 dan 30 ada satu. Supaya saudara dan saya hari ini punya keyakinan, jaminan, kepastian, dan keamanan. Apa? Rantai keselamatan Tuhan tidak dapat diputuskan. Tuhan tidak hanya menawarkan keselamatan, tapi yang Dia lakukan, Dia menyelamatkan manusia, Dia bekerja melalui manusia, dan Dia akan menggenapkan karya keselamatan dalam diri manusia. Intinya adalah bahwa setiap orang dalam rantai akan mencapai pemuliaan. Tidak ada seorang pun yang akan tertinggal. Saudara bisa baca sendiri. Mereka yang sudah dipilihnya, mereka ditentukannya, mereka yang ditentukannya, mereka dipanggilnya. Semuanya, tidak ada satu orang pun yang ketinggalan. Karena itu Paulus juga berkata bahwa Dia yang memulai pekerjaan baik dalam engkau akan menyelesaikannya di hari Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita bisa yakin? Bagaimana aku bisa yakin bahwa ini pasti terjadi? Perhatikan ini. Perhatikan subjek dari semua karya keselamatan. Kita dipilihnya, ditentukannya,
nya. Dipanggil, nya. Dibenarkan, nya. Dimuliakan, nya. Siapa nya? Tuhan. Siapa yang melakukan semua pekerjaan keselamatan dari awal sampai akhir? Tuhan. Dan jika Tuhan yang melakukan semuanya, Dia tidak akan gagal. Tingkat keberhasilan Tuhan bukan 99,99%. Tingkat keberhasilan Tuhan 100%. Tuhan sebegitu baik. Salib Kristus sebegitu berkuasa. Tujuan Tuhan sebegitu pasti. Setiap orang yang mengasihi Tuhan pasti akan menjadi seperti Yesus. Jadi ini dorongan dari ayat ini. Nah, karena sewaktu Anda datang ke gereja, saya nggak tahu musim kehidupan apa yang Anda sedang alami. Beberapa dari Anda mungkin berada dalam masa-masa yang sangat amat menyakitkan saat ini. Beberapa dari Anda mungkin berada di ambang menyerah terhadap segalanya. Beberapa dari Anda mungkin berada di masa di mana segala sesuatu biasa-biasa saja. Mundane, ordinary. Atau mungkin beberapa dari Anda mungkin lagi terbang dengan para malaikat sekarang ya. Hidup begitu indah, nikmat, luar biasa. Tapi janji Tuhan hari ini adalah begini. Tidak peduli di mana Anda berada. Tuhan berjanji, tidak satu detik pun dalam hidup Anda yang sia-sia jika Anda mengasihi Dia. Tidak ada satu hal pun yang terjadi dalam hidup Anda yang Tuhan tidak akan pakai untuk membawa Anda kepada kemuliaan. Setiap musim kehidupan, setiap ritme, setiap nafas, setiap kebosanan, setiap senyum, setiap rasa sakit, Tuhan sedang membentuk Anda untuk menjadi serupa dengan Yesus. Nah, beberapa Anda mungkin berkata, tapi Yus, kamu gak tahu hidupku. Kamu gak tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupku. Kamu gak tahu betapa menyakitkannya hidupku. Kamu gak tahu betapa seringnya aku mengecewakan Tuhan. Kamu tidak tahu betapa bobroknya dan buruknya dosaku. Saya tidak tahu dan saya tidak perlu tahu. Kenapa? Karena Tuhan tidak memilih Anda karena Anda benar. Jadi Dia tidak akan meninggalkan Anda karena ada ketidakbenaran dalam Anda sekarang. Itu janji Tuhan. Dan mari kita lanjutkan poin yang ketiga. Penegasan kebaikan. Nah, di ayat 30-39, Paulus akan memberikan kita 5 pertanyaan retoris. Saudara tahu pertanyaan retoris itu apa? Pertanyaan retoris itu adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah sangat jelas dari pertanyaannya. Maksudnya, saudara tahu ya? Jadi waktu dia bertanya, dia tidak mencari jawaban, dia sedang making a point. Dan Paulus akan memberikan kita 5 pertanyaan retoris yang menegaskan kebaikan Tuhan. Nah, salah satu pendeta beberapa puluh tahun yang lalu, Martin Lloyd Jones, mengatakan bahwa ini adalah logika yang terbakar. Saya suka ya, logika yang terbakar. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti logika Paulus, oh wow, tidak peduli apapun yang kita alami, saudara bisa menghadapinya dengan penuh keyakinan dan kepastian. Ikuti logika Paulus. Ada 5 pertanyaan dan kita selesai. Tapi saudara pikir, pertanyaannya ada 5, Yos, masih lama. Gak apa-apa. Pertanyaan pertama, ayat 31. Sebab itu, apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Kita baca bersama-sama. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jawabannya adalah banyak. Oh, banyak hal dapat melawan kita. Pekerjaan kita dapat melawan kita. Pasangan kita dapat melawan kita. Anak kita dapat melawan kita. Pemerintah dapat melawan kita. Penyakit dapat melawan kita. Dan iblis pasti melawan kita. Jadi Paulus tidak berkata di sini bahwa jika kita mengasihi Tuhan maka kita tidak punya lawan. Bukan. Paulus mengatakan begini. Jika Tuhan ada di pihak kita, maka tidak masalah. Siapa lawan kita? Karena tidak ada yang dapat menggagalkan tujuan baik Tuhan ada hidup kita. Semua kuasa neraka mungkin melawan kita, tetapi mereka tidak akan pernah menang. Kenapa? Karena Tuhan ada di pihak kita.
pergumulan kita besar. Tetapi Tuhan kita jauh lebih besar. Dan saya rasa inilah yang Daud maksudkan ketika dia menulis Mazmur 23. Saudara ingat di tengah-tengah Mazmur itu dia berkata ini, meskipun aku melewati lembah-lembah kekelaman, apa yang Daud katakan? Aku tidak takut, kenapa? Sebab Engkau besertaku. Bukan berarti Daud tidak akan mengalami luka, tidak. Mungkin saja ada serigala dan musuh mencoba untuk melukai Daud di lembah. Tetapi Daud berkata, aku tidak punya alasan untuk takut sama sekali. Karena aku tahu siapa yang berjalan bersama aku. Ini janji Tuhan. Di dalam lembah, saudara akan justru lebih mengenal Tuhan. Kenapa? Karena di dalam lembah kekelaman, saudara akan menyaksikan betapa kuat dan berkuasanya tangan Tuhan yang menyertai saudara. Pertanyaan kedua, Roma 8:32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Nah, ini ada sebuah teori skill argument yang disebut argument dari yang lebih besar kepada yang lebih kecil. Ini ikuti logika Paulus ya. Paulus berkata gini, sewaktu Tuhan memberikan Yesus kepada kita, Tuhan itu memberikan yang terbaik yang surga miliki untuk kita. Dia memberikan segalanya. Dan kalau itu benar, apakah mungkin Tuhan tidak akan memberikan hal-hal baik lainnya bagi kita? Contohnya seperti ini. Katakanlah papi saya memberikan saya mobil Ferrari. Tentu tidak akan terjadi, saudara, jangan khawatir. Ini hanya ilustrasi. Katakanlah papi saya memberikan saya mobil Ferrari. Apakah jika dia memberikan saya Ferrari, apakah dia tidak akan membantu saya memberikan saya uang bensin? Uang bensin tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan memberikan saya Ferrari. Benar saudara? Jika Tuhan bersedia membayar harga keselamatan saudara dengan saya dengan mengirimkan yang terbaik yang dia miliki, Yesus Kristus untuk mati bagi kita. Maka Paulus berkata, Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang lain yang kita butuhkan untuk mencapai rencananya. Kenapa? Karena segala sesuatu yang lain sangatlah kecil dibandingkan dengan Yesus. Dan yang ketiga, pertanyaan ketiga. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Nah sekarang Paulus membawa kita itu ke ruang suasana pengadilan. Kalau saudara suka nonton film-film Korea pengadilan, saudara tahu ya. Dan pengadilan itu ada hakim, ada yang terdakwa, kemudian ada prosecutor, dan ada lawyer membela saudara. Benar ya? Nah jadi kita itu dalam sidang pengadilan sekarang. Dan di dalam sidang pengadilan ini ada banyak dakwaan, tuduhan yang ditujukan kepada kita. Kenapa? Karena kita adalah orang berdosa. Tidak ada satupun dari kita yang memiliki catatan yang bersih. Saya akan berikan contoh. Hari ini saja. Nggak usah kemarin, nggak usah minggu lalu. Hari ini saja. Jika pikiran yang ada di pikiran Anda sejak Anda bangun tadi pagi. Jika semua niat hati Anda sejak tadi pagi. Tiba-tiba ditampilkan di layar ini. Untuk semua jemaat Roxy ini nonton. Berapa banyak dari Anda yang tetap tinggal, ambil popcorn, dan ikut nonton? Tidak satu pun. Saudara akan lari secepat mungkin. Dan saudara tidak akan pernah kembali ke gereja Rock Sydney. Saudara akan diliputi dengan rasa malu untuk seumur hidup. Ini yang Paulus katakan kepada kita. Orang lain mungkin menuduh kita. Setan pasti menuduh kita. Bahkan hati nurani kita pun mungkin menuduh kita. Tetapi tidak ada tuduhan yang dapat berhasil. Kenapa? Karena Tuhan Sang Hakim telah mengetuk palunya dan menyatakan kita tidak bersalah. Tidak ada yang bisa menggugat kita. Bagaimana mungkin? Pertanyaan keempat. Ayat 33b dan 34. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita.
Jadi alasan kenapa kita tidak bisa dihukum bukan karena kita tidak bersalah. Oh no, kita tahu kita bersalah. Kita tahu bahwa semua tuduhan itu benar. Alasan kita tidak bisa dihukum adalah karena hukuman sudah dibayar lunas. Jadi kita bukan hanya memiliki Tuhan yang menyatakan kita benar, tetapi Tuhan menyatakan kita benar karena Yesus telah membayar semua hukuman atas dosa-dosa kita. Dan yang terjadi begini, yang ini indah, yang mungkin seringkali kita tidak mengerti. Yesus bukan cuma mati saudara untuk membayar dosa kita. Tapi Paulus katakan kemudian dia dibangkitkan dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa melakukan apa? Menjadi pembela bagi saudara dan saya. Yang berarti saat ini Yesus sedang ada di surga memperjuangkan kasus kita di hadapan Tuhan. Saya pernah melakukan sesuatu yang membuat Anda berpikir, kok bisa ya aku melakukan ini ya? Sejahat itunya hatiku. Begitu bobroknya kehidupanku. Aku gak percaya aku bisa melakukan ini. Aku begitu jahat, dari mana asalnya ini, apa yang telah aku lakukan. Dan ketika itu terjadi, apa yang Anda lakukan? Anda sembunyi. Anda merasa malu. Anda berkata kepada diri Anda sendiri, gak mungkin Tuhan masih mengasihi aku setelah aku melakukan ini. Tidak mungkin Tuhan masih menerima aku. Ini yang Paulus katakan. Siapa yang akan menghukum kamu? Tidak ada. Karena saat ini Yesus berdiri di antara kamu dan Tuhan. Dia menjadi pembela bagimu. Dan dia mengatakan kepada hakim semesta alam bahwa kamu tidak dapat dihukum. Kenapa? Karena Yesus, dia telah dihukum bagi engkau. Tidak ada satupun yang dapat kita lakukan hari ini yang membawa kita kembali kepada hukuman. Semuanya telah dibayar lunas. Dan pertanyaan terakhir, kelima. Ayat 35 dan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesengsaraan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kalau di pertanyaan ketiga dan keempat, Paulus berbicara tentang kekacauan dalam diri kita. Sekarang Paulus berbicara tentang kekacauan di luar kita. Dia berbicara tentang kesulitan hidup yang membuat kita sering kali mempertanyakan kasih Tuhan. Pertanyaannya gini, dapatkah kesukaran-kesukaran hidup itu memisahkan kita dari kasih Kristus? Dapatkah penyakit memisahkan kita dari kasih Kristus? Dapatkah masalah dan bencana memisahkan kita dari kasih Kristus? Dan Paulus tidak berbicara secara hipotesis, tidak. Paulus memberikan kepada kita autobiografinya. Karena Paulus mengalami penindasan, kesengsaraan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya pedang. Ini semua apa yang dia tuliskan. Dan pertanyaannya buat kita semua adalah begini. Dapatkah semua penderitaan ini, keadaan eksternal ini memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus? Saudara mau tahu jawabannya? 37-39. Paulus menjawab. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Melalui dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara dengar apa yang Paulus katakan? Paulus sangat yakin. Tidak peduli siapa yang melawan kita. Tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tidak ada satupun dalam ciptaan yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan kita dalam Yesus Kristus. Kita lebih daripada orang-orang yang menang melalui Dia yang telah mengasihi kita. Nah, saya suka perkataan lebih daripada orang yang menang ya. Apa maksudnya? John Piper menuliskannya demikian. Seorang pemenang mengalahkan musuhnya. Tetapi orang yang lebih dari pemenang
menaklukkan musuhnya. Seorang pemenang meniadakan tujuan musuhnya. Seseorang yang lebih dari pemenang membuat musuhnya melayani tujuannya. Seorang pemenang menghajar musuhnya. Seseorang yang lebih dari pemenang menjadikan musuhnya sebagai budaknya. Saya bisa lihat perbedaannya? Tuhan bukan hanya akan membebaskan kita dari penderitaan. Tuhan menggunakan penderitaan untuk mencapai tujuannya. Itu sebabnya saudara, tidak ada satupun dalam ciptaan, tidak ada makhluk apapun dalam alam semesta yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Karena Tuhan menggunakan segala sesuatu untuk mencapai rencananya. Yaitu apa? Menjadikan saudara dan saya serupa dengan anaknya. Tuhan tidak berjanji bahwa penderitaan tidak akan menyakiti kita. Tapi Dia berjanji, penderitaan tidak akan pernah dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Segala sesuatu dalam ciptaan berada di bawah kendali Tuhan yang berdaulat. Dan Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tidak ada yang dapat dan akan dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan saya tahu, ada beberapa dari Anda yang berkata seperti ini. Oh, ada satu Yus. Ada satu yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Ada satu yang kamu lupa. Yang bisa memisahkan aku dari Kristus, kasih Kristus adalah aku. Aku bisa memilih untuk memisahkan diriku dari kasih Kristus. Aku bisa jadi pahit dan memilih untuk meninggalkan Tuhan. Dan saya mengerti kenapa ada yang berkata seperti itu. Saya mengerti. Tapi ini pertanyaan saya. Apakah Anda bagian dari ciptaan? Apakah Anda bagian dari makhluk yang Tuhan ciptakan? Terakhir kali saya periksa, Anda bagian dari ciptaan. Dan Paulus berkata, tidak ada satu makhluk pun dalam ciptaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu berarti Anda pun tidak dapat memisahkan diri Anda dari kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan begitu besar, sehingga Dia pasti memelihara Anda melalui semua kesulitan. Dia akan menopang Anda melalui semua pergumulan. Dia akan terus mengasihi Anda dan Dia akan menjaga Anda dalam pelukannya. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena Dia sebaik itu. Dan disinilah kita menemukan jaminan dalam kehidupan kekristenan. Pegang ini. Kepastian kita dalam kehidupan kekristenan tidak didasarkan pada kasih kita yang berubah-ubah kepada Tuhan. Tapi pada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah kepada kita. Atau dalam bahasa Pastor Sam, khotbah beliau, you are eternally secure. Saya akan tutup dengan ini. Waktu saya sudah habis, overtime, tidak masalah. Sekali-sekali boleh saudara ya. Saya harap, hari ini saudara yakin akan kebaikan Tuhan. Tetapi jangan berpikir, Tuhan baik, karena kita baik. Karena kalau kita berpikir Tuhan itu baik karena kita baik, maka hanyalah masalah waktu sebelum kita menyerah mengikuti Tuhan. Kenapa? Karena saya tahu Anda. Saya tahu saya. Kita akan terus mengecewakan Tuhan dan cepat atau lambat kita akan berpikir, karena aku terus mengecewakan Tuhan, maka Tuhan tentunya pasti sudah menyerah terhadap aku. Tetapi itu bukan kesaksian Alkitab. Tahukah Anda kenapa Tuhan baik kepada Anda? Tahukah kenapa Tuhan tetap akan terus tidak pernah berhenti mengasihi Anda dan berbuat baik kepada Anda? Karena kasih dan kebaikan Tuhan kepada Anda tidak pernah bergantung kepada Anda. Tuhan tidak mengasihi Anda karena Tuhan mengasihi Anda untuk Anda. Titik. Kalau entar pulang, pasangan Anda bertanya kepada Anda, sayang, kenapa sih kamu sayang sama aku? Sebetulnya yang pasangan Anda tanyakan adalah, katakan kepadaku semua alasan mengapa kamu mengasihi aku. Berikan semua aku alasan mengapa kamu sayang sama aku. Dan ketika Anda mengatakan, aku sayang kamu karena, itu berarti kasih Anda
bergantung pada alasan tersebut. Jika alasan itu disingkirkan, demikian juga kasih Anda. Tapi Tuhan berkata, aku tidak mengasihimu karena. Aku tidak mengasihimu karena kamu rohani. Aku tidak mengasihimu karena kamu lebih baik dari yang lain. Aku tidak mengasihimu karena kamu lebih tampan, karena kamu memiliki keluarga yang baik, karena kamu memiliki doktrin yang sehat. Aku mengasihimu untuk kamu. Aku mengasihimu karena aku sudah memilih untuk mengasihimu sebelum dia diciptakan. Dan aku akan selamanya mengasihimu karena kasihku tidak pernah bergantung padamu. Aku mengasihimu untuk kamu. Anda mengerti? Dan di dalam Yesus Kristus, Tuhan menunjukkan itu. Dia mengasihi kita untuk kita. Dan karena kasihnya tidak pernah bergantung pada kita, dia tidak memiliki alasan hari ini untuk berhenti mengasihi kita. Dan tidak ada yang dapat menghentikan kasihnya untuk kita. Bagaimana kita yakin? Lihat salib Yesus Kristus. Karena di kayu salib, kebaikan Tuhan bukan lagi abstrak. Kebaikan Tuhan menjadi daging. Di kayu salib, semua kejahatan terbesar alam semesta dilemparkan kepada Yesus. Yesus disiksa. Yesus diejek, Yesus menanggung penghukuman yang seharusnya saudara dan saya terima. Dan ini yang seharusnya terjadi, Yesus bisa menghindari semua itu. Dia bisa menghentikan semua penderitaan yang dia alami di kayu salib. Yang harus dia lakukan satu, menyerah tentang kita. Itu saja. Dia hanya perlu memilih untuk berhenti mengasihi kita. Dan dia tidak perlu menanggung rasa sakit itu. Tapi dalam tindakan kasih terbesar dalam sejarah manusia, Yesus memilih tinggal di kayu salib. Dan di kayu salib dia menunjukkan kepada kita, tidak ada yang dapat menghentikan kasihnya untuk kita. Dia memegang kita, dia menolak untuk melepaskan kita, dan dia mati untuk kita. Jadi hari ini, sewaktu kita menaruh iman kita kepada Kristus, kita bisa tahu dengan pasti. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena sewaktu kita melihat Yesus tidak mau melepaskan kita apapun yang terjadi pada di kayu salib. Itu cara kita bisa yakin dengan pasti. Dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita. Kalau Yesus tidak meninggalkan kita sewaktu neraka jatuh kepada di kayu salib. Apa yang membuat Anda berpikir hari ini? Ada sesuatu yang bisa kita lakukan yang membuat dia berhenti mengasihi kita. Encouragement saya pagi hari ini. Jangan melihat kebaikan Tuhan berdasarkan situasi Anda. Karena Anda akan terus kecewa. Tapi lihat salib Kristus. Karena sewaktu Anda memandang salib Kristus, semua keraguan Anda hancur. Salib Kristus menunjukkan kepada kita, Tuhan itu baik setiap saat. Dan dia tidak akan pernah berhenti mengasihi kita sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Saya tidak tahu situasi apa yang sedang Anda alami hari ini. Tapi saya tahu dengan pasti bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal mencapai tujuannya. Anda pagi ini kalau Anda datang ke tempat ini dengan begitu banyak permasalahan. Kalau Anda datang ke tempat ini dengan begitu banyak luka, begitu banyak beban. Pandang salib Kristus. Lihat kepada pengorbanan di kayu salib. Karena disitulah Anda akan menemukan kepastian. Bahwa tidak peduli betapa menyakitkannya, betapa sukarnya keadaan Anda. Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dia menggunakan setiap detik, setiap nafas, setiap kejadian untuk menjadikan Anda serupa dengan Yesus. Dan itu adalah kebaikan. Maka itu pandang salibnya. Lihat pengorbanannya. Dan temukan kekuatan
dalam kasih Kristus di kayu salib. Pagi hari ini Tuhan kami berdoa, tidak peduli apa yang kami alami, kami mau berkata, kami mau pandang Kristus. Kami mau melihat pengorbanan Kristus. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan kami, jaminan kami untuk terus melangkah, tidak pernah menyerah. Karena Engkau tidak pernah menyerah terhadap kami. Bantu kami Roh Kudus. Dan kami minta doa ini dalam satu nama. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan sebuah lagu.